Yohanes 21 ayat 7-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Puji nama Tuhan. Malam hari ini khotbah saya beri judul Do You Love Me? Ya, itu ada tinggal don centang saja yes or no. Oke? Nah, semua sama-sama kita katakan Do you love me? Coba tanya di kiri kanan. Do you love me? Tanya kiri kanan. Yang pacar-pacaran yang ondos. Duduk bersebelahan lah ya. Do you love me? Yeah. Yang ihi-ihi biasa yang jomblo. Oke, saudara yang Tuhan kasihi, beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah kisah sepasang sejoli. Jadi ini orang don dua ini suami istri ini menghadiri sebuah pemakaman. Katakan pemakaman. Pemakaman. Datang di pemakaman saudaranya mereka berdua ini. Datang. Kemudian sampai di depan peti jenazah. Ini suami istri ya ceritanya. Sampai di depan peti jenazah, si istri jatuh pingsan tiba-tiba. Semua bilang semaput. Itu dia semaput. Kalau saya pingsan semaput tuh. Tiba-tiba jatuh semaput, pingsan. Lalu dibawa lari ke rumah sakit. Dengar baik. Sampai di rumah sakit, dokter menyatakan si ibu, si istri sudah tiada. Jadi sepertinya serangan serangan jantung. Saudara, begitu si suami dengar ini istri sudah tiada. Ini ceritanya sepasang suami istri ini bukan masih muda ya, itu mereka sudah puluhan tahun lah, mereka sudah parubaya. Si suami datang memeluk si istri, nangis-nangis di kamar mayat. Nangis, peluk sambil memeluk mayat istrinya. Nangis. Sudah saudara-saudara berdatangan, lalu mereka melihat, waduh kasihan juga ya. Dia semua suster perawat semua lihat, waduh kasihan juga. Dia menangisi mayat istrinya. 15 menit masih peluk, 20 menit, 30 menit, hampir 1 jam seng berdiri dari mayat istri. Dong tahu gak seng? Suster kore pak, bapak pun tiada. Bapak pun tiada. Saudara rasa lucu, tapi itulah cinta. Itu orang bilang cinta sehidup semati. Kata. Ya, si suami ini sepertinya tidak bisa hidup tanpa istri. Dia juga selesai dia meninggal saudara dalam posisi memeluk jenazah istri. Saudara lihat ini luar biasa. Orang tidak bisa ya kehilangan itu acit. Jadi saudara lihat peristiwa kehilangan orang yang dikasihi untuk selama-lamanya adalah peristiwa yang paling menyayat hati dan sangat menyakitkan. Saya di sini sudah kehilangan papa. Ada yang di sini sama seperti saya sudah kehilangan papa? Turun tangan. Ada yang sudah kehilangan mama? Turun tangan. Ada yang sudah kehilangan mama papa? Puji Tuhan. Sakit gak sayang usi? Sakit. Sangat menyayat hati. Beberapa orang yang mengalami kejadian ini sempat lost, down, drop, seperti hilang pengharapan. Jadi peristiwa itu biasa lihat tuh. Saya bisa bilang lah dong sulit di peti-peti mayat tuh. Ayo mama hilang sombar papa hilang sombar. Bapak putus jantung. Kes. Waktu bapak hidup, yang kita bilang akang, yang kita bilang bapak satu. Waktu bapak hidup satu kali katong pergi di orang meninggal di atas sih. Dia katong jemaah dulu, sekarang saya nggak ada lah. Mama meninggal. Mama, ini pas sudah peristiwa penguburan ya. Jadi ini kubur di depan rumah ceritanya. Mama, bata-bata di pasar alam mama. Langsung majelis satu angkal. Mama apa? Ini bayangkan nih orang lagi duka loh. Dapat kancing dari majelis. Weh, mama apa? Nanti kalau mama ada kurang ajar. Satu kali kata yang air mata keluar, air mata naik. Maksudnya kata ini kan lagi sedih melihat peristiwa di mana mamae, papae. Ya kan? Kata lagi sedih melihat peristiwa itu.
Tiba-tiba langsung menjadi mama. Langsung dia diam, mama. Orang seperti hilang pengharapan. Saudara, kenapa begitu? Karena banyak orang bergantung ya, terlalu bergantung sama orang sehingga waktu dipanggil pulang, ketika terpisah itu sepertinya sakit sekali. Pernahkah Anda berpikir, Tuhan, di peti mayat, kalau boleh mama buka mata sebentar saja. Saya ingin meminta maaf untuk mama atas semua hal yang saya lakukan terhadap mama. Saudara pernah demikian? Oke. Saya pernah pas barang waktu mama masih hela-hela, kata saya minta ampun, ya. Jadi saya perlu di peti mati lah, ya. Pernahkah Anda berpikir seperti begitu? Tuhan kalau boleh papa buka mata jua. Tuhan kalau boleh papa buka mata jua. Lalu betul meminta ampun nih papa. Itu kalau perginya mendadak ya. Kalau perginya mendadak, mungkin Anda tidak sempat meminta maaf, Anda rasa menyesalnya luar biasa. Rasanya seperti kita ingin memperbaiki apa yang salah dari diri kita terhadap mereka. Saudara notis, dengar baik, perhatikan baik. Pada akhirnya peristiwa kehilangan membuat kita tersadar betapa berharganya orang tersebut bagi kita. Kita gak akan pernah merasa bahwa dia itu sangat penting dan berharga. Sampai kita merasa kita sudah kehilangan dia. Itu sebabnya yang perempuan di air hidup Ambonnya terlalu balagulai. Jadi kalau ada peristiwa PDKT itu coba buka hati. Sebab biasa kalau PDKT sampai 6 bulan sondor ada respon. Nanti waktu dia susah kabari lagi, memble. Anda hanya akan pahami kata rindu itu ketika hubungan Anda itu terputus. Anda hanya akan pahami kata cinta ketika Anda mengalami rasa sakit. Sakit karena taat. Tadi Priscilla ngomong tuh betul. Saya gampang taat. Taat itu sakit. Apalagi kalau Tuhan suruh kasih keluar uang. Ayo. Tuhan taat dalam hal lain juga. Ini toleransi ya Tuhan. Sadiki hal ini. Jangan soal kepen Tuhan taat dalam hal lain juga. Omong kosong kalau kita bicara cinta, tapi kita tidak taat. Omong kosong kalau kita bicara cinta, tapi kita tidak mengalah. Karena faktanya taat dan mengalah itu sangat menyakitkan. Amin yang laki-laki. Amin kecil. Tanda dong sing kuat bilang amin. Amin yang laki-laki. Ya, kadang Anda harus matikan Anda punya ego. Mau baku malawang super nih, tapi Tuhan Yesus iya sudah betul. Jadi dalam menghadapi perempuan, hukum yang pertama adalah perempuan selalu benar. Hukum yang kedua, jika Anda salah, jika Anda benar ataupun salah, tetap kembali ke hukum yang pertama, yaitu perempuan selalu benar. Itu dia. Jadi mengalah saja. Amin. Wanita ingin didengar, tapi kalau Anda bicara dia bilang, pasti terlalu bicara banyak. Itulah, jadi harus mengalah. Itu sangat menyakitkan, tapi itulah cinta. Gue bilang samping kiri kanan, saya begitu ke Seng. Jangan tanya para yang jomblo, aduh salah. Mau tanya para yang jomblo salah. Saudara lihat, sama halnya seperti apa yang dialami oleh murid-murid Yesus. Setelah kematian Tuhan Yesus, setelah kebersamaan kurang lebih 3,5 tahun, saudara, peristiwa itu membuat mereka hanyut dalam kesedihan. Berpisah dengan orang yang sangat mereka kasihi. Ada rasa rindu terhadap kehadiran Yesus. Dan mereka seperti lost. Tidak tahu apa yang mau dilakukan dan harus dilakukan. Mereka seperti kehilangan figur, tapi di saat yang bersamaan seperti juga kehilangan visi. Buktinya apa, Pastor? Buktinya saudara lihat pembacaan kita tadi, ini pembacaan pernah dikhotbahkan oleh Pastor Ewin di Ibadah Raya. Tapi saya ambil dalam versi lain karena ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ini berkatnya yang saya sampaikan ini berbeda. Karena hasil dari pewahyuan yang Tuhan kasih. Saudara lihat buktinya apa? Simon Petrus dan beberapa murid lainnya yang tadinya adalah murid Yesus melayani Tuhan kembali kepada profesi yang dulu, yaitu sebagai nelayan. Anda lihat, kalau orang sudah kehilangan visi, orang kehilangan tujuan di dalam hidup, dia akan cenderung kembali kepada gaya hidup yang lama.
Petrus dan beberapa murid lainnya pergi ke pantai Danau Tiberias untuk menjala ikan. Katakan menjala ikan. Saking tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Yesus sudah tidak ada. Kita ngapain? Yesus nggak ada nih, sudah mati. Terus kita ngapain? Ya udahlah, balik aja lah. Kembali kepada profesi lama. Saking tidak tahu apa yang mereka harus lakukan lagi setelah figur Yesus itu tidak ada dengan mereka. Saudara lihat, pada waktu saya membaca peristiwa ini dan sampai kepada ayat 7 dan 8. Saya sangat tertarik dengan kata, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Pada saat itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini pada kali yang ketiga. Di pantai Danau Tiberias. Dan saya sangat amat tertantang oleh Roh Kudus untuk, ayo saya harus kupas ayat ini. Roh Kudus bilang, oke Tuhan, beta punya segala keterbatasan, beta coba kupas ayat ini. Bisa coba ayat yang tadi ayat 20, ayat 7. Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Mari kita lihat secara detail. Pertama, saudara perhatikan baik-baik. Coba pukul bahu samping kanan bilang, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Saudara ingat ya, Petrus ada di atas perahu. Perahu ada di atas air. Ya, ingat itu Bapak akan pungklu. Kata lihatkan detail sama-sama. Yang pertama, pada saat menjala ikan, Petrus tidak menggunakan baju. Nah, ini seru. Dan ini adalah hal yang sangat normal bagi seorang nelayan. Betul? Ada nelayan yang pakai jas? Ada nelayan yang pakai korpri? Ada nelayan yang pakai toga? Tidak ada. Nelayan punya baju apa yang Anda pernah lihat? Nelayan punya baju tuh bila perlu compang-camping deh. Nanti kita berurusan sama air ini. Ya kan? Nelayan punya baju itu seadanya. Biar baju busuk sekalian. Kenapa? Karena nanti kan kalau nyelam kan tidak perlu pakai baju lagi. Cuma pakai underwear, kolor segala macam. Kolor maksudnya betul bilang kolor bukan kolor begini, maksudnya kolor begini. Coba pikiran itu ya. Ini bilang sampai pinggir kanan pikiran dijaga. Oke. Ini dia. Yang pertama dia punya fakta. Pada saat menjala ikan, Petrus tidak menggunakan baju. Yang kedua, pada saat Petrus mengetahui bahwa orang yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus, Petrus mengenakan baju. Ini yang kedua. Petrus mengenakan baju dari dalam perahu. Aduh, saya sangat tertarik dengan ayat ini saudara. Tadinya kan dia telanjang dada karena harus dia menjala ikan. Sekarang waktu murid-murid bilang itu Yesus. Itu Yesus. Setelah payah mereka menjaring dan tidak dapat ikan, kemudian Yesus bilang, tebarkan jala di sebelah kanan atau kiri perahu itu. Lalu itu Yesus. Petrus pas bilang, itu Yesus. Dia langsung mengenakan dia punya baju dari dalam perahu. Fakta yang ketiga, jarak dari darat tempat Yesus ada ke perahu itu jaraknya 200 hasta. Satu hasta itu 0,45 meter. Berarti 200 hasta itu sama dengan 90 meter. 90 meter itu jalan kayak dari sini ke Mas Imam sana. Tapi jalan lurus bukan jalan haluan. Lurus kio, gini. Tuh, sekitar 90. Jadi ini darat di sini, Yesus di sini, lalu murid-murid punya perahu ada di Mas Imam sana. Ya, mereka ada di lautan. Yang keempat, Petrus terjun ke dalam danau. Nah saudara, saya sangat tertarik dengan kata terjun. Coba dong semua memainkan kata terjun ya. Dong pernah terjun dari pohon ke pantai bawah gak sih? Pernah. Dari tebing terjun ke bawah pernah. Terjun berarti begini kah? Bagaimana? Menukik kan? Langsung ke bawah, itu terjun. Tapi supaya kita tidak salah kaprah, karena ini jaraknya dekat. Apakah Petrus cuman turun saja kaki lalu dia turun begini? Lalu dia berjalan? Ataukah dia berenang? Ingat baik-baik, dia sudah pakai baju.
Dari mana kita lihat dalam terjemahan lain. Dalam terjemahan The Amplified Bible dikatakan, he threw himself into the sea and swam ashore. Artinya dia terjun, dia buang diri ke laut lalu berenang. Semua katakan berenang. Ingat dia pakai baju. Ya kan? Orang kalau berenang enaknya pakai baju atau nggak pakai baju? Maksudnya orang kalau berenang yang Anda tahu pakai baju seminim mungkin atau seberat mungkin bajunya. Seminim mungkin supaya kita bisa bergerak leluasa. Nggak pernah ada orang mau dipusingkan dengan baju. Cuma kalau ketemu mandi Natsepa kan pakai terence pack lah, pakai jaket lah, segala macam. Itu rata-rata seperti begitu. Lalu kita lihat terjemahan The Message. Terjemahan The Message menggunakan kata dove into the sea. Dove into the sea. Dove itu bentuk lampau dari dive. Dive, 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 dove, dive juga sama. Dove sama dive juga sama bentuk lampau. Jadi dia menyelam. Ah itu dia. Ini Petrus. Jarak 90 meter sama molo. Begitu tahu ini. Yohanes bilang, itu Yesus, itu Tuhan. Dia bilang, hah Tuhan. Langsung pakai baju, langsung. 90 meter doang. Ya, langsung. Ada gambar yang berikut lagi. Ah itu kira-kira, itu Petrus kira-kira kayak gitu. Tapi itu kan pakai baju seminim mungkin kan. Supaya bisa bergerak leluasa. Ini saya Petrus pakai baju mati nat. Semua bilang mati nat. Nah itu dia. Jadi kesimpulannya adalah Petrus terjun dan menyelam dalam laut, berenang ke darat menggunakan baju lengkap. Pertanyaannya, mengapa Petrus menggunakan baju lalu kemudian berenang ke darat menjumpai Yesus? Saking sukacitanya Petrus ketika mengetahui bahwa itu adalah Tuhan, dia nggak langsung boom seperti Petrus biasanya. Biasanya Petrus itu kan tidak berpikir panjang. Biasanya Petrus tidak berpikir panjang. Tapi ini tidak. Di peristiwa ini, dia masih sempat berpikir bahwa pakai baju udah baru berenang. Pakai baju, baru dia berenang. Semua bilang astaga. Kalau kita lihatnya, orang dunia lihatnya, bego banget. Si paling bodoh nih. Baju ada dalam perahu. Berenang saja tuh ke darat, ngapain harus pakai baju? Pernah berat-beratin baju saja. Toh kan sampai di darat baju basah. Kenapa pakai baju? Lalu kenapa Petrus melakukan hal sebodoh ini? Itu bodoh di mata dunia. Buat orang dunia yang lihat ini saya tuh paling bodoh. Mau ke darat saya pakai baju, lu ke berenang saja mu. Jadi mengapa Petrus memilih terjun ke dalam laut Teberau mendahului teman-temannya untuk menjumpai Yesus? Kan pada ayat yang berikut kan dibilang bahwa murid-murid Yesus dengan perahu datang ke darat. Tapi Petrus ketika tahu itu Tuhan, dia memilih untuk pakai baju dan berenang, terjun berenang ke dalam laut menyelam lalu sampai di darat. Dasarnya apa? Alasannya apa Petrus melakukan ini, Saudara? Yang pertama, dia ingin menunjukkan dia punya identitas kepada Tuhan. Saudara, pakaian itu melambangkan identitas. Enggak ada saudara lihat orang kalau pakai korpri itu pengusaha. Enggak ada saudara lihat orang kalau pakai baju polisi itu kerja di bank. Maksudnya urus apa accounting dan lain sebagainya. Enggak ada. Enggak ada saudara lihat pendeta pakai toga lalu dulu di kursi Kapolri. Enggak ada. Yang namanya baju itu selalu melambangkan identitas seseorang. Jadi kalau kita pakai toga, oh iya itu pendeta. Saudara paham? Anda pakai alma mater apa? Coba yang Unpati Anda punya alma mater tidak? Itu identitas Anda sebagai mahasiswa Unpati. Beda sama Ukim juga punya alma mater. Orang bisa tahu, oh baju ini bajunya Ukim. Oh baju ini bajunya Stakpen. Oh baju ini bajunya Stema. Baju ini baju dan lain sebagainya. Itu beda di situ. Dan dalam bacaan kita ini, pakaian yang Petrus dan teman-temannya kenakan adalah pakaian yang sesuai dengan profesi mereka yaitu nelayan. Saudara, apalah pakaian seorang nelayan yang tadi saya bilang, hanyalah baju kaos biasa, celana pendek. Kadang juga mungkin baju-baju yang jelek dan tidak bagus yang mereka kenakan karena harus berurusan dengan air. Jadi mereka mungkin
yang namanya laki-laki, nelayan mungkin lebih banyak dengan telanjang dada. Saudara pernah lihat orang buang jaring ya? Saudara pernah lihat orang buang jaring pakai jas? Tidak pernah. Orang buang jaring kan lego jaring. Itu biasa saudara lihat dong telanjang dada di dalam parau. Dos yang ada yang pakai baju. Ya, kebanyakan dong telanjang dada, setengah telanjang. Saudara lihat, Tuhan bilang buat saya, Tuhan katakan buat saya, ini gambaran Petrus tahu diri. Dia tahu persis siapa dirinya dan siapa yang akan dia temui. Rich, Petrus bukan siapa-siapa. Dan yang dia jumpai itu Tuhan. Tidak peduli dengan bajunya yang basah kuyup, yang pasti dia harus berjumpa dengan Yesus dan tidak boleh dengan dada telanjang. Dia mengenakan bajunya dan menceburkan diri ke dalam laut. Tidak peduli dia punya baju basah kuyup, dia hanya mau berjumpa dengan Yesus. Tanda dia menghormati Tuhan. Anda mau kalau ketemu dengan gubernur, Anda acara-acara besar di Pemkot, Anda mau ketemu dengan wali kota, Anda pasti berpakaian selayaknya kita mau ketemu dengan orang besar. Demikian juga Petrus. Dia tahu bahwa dia akan ketemu dengan Yesus di darat. Dia punya Tuhan, dia punya guru. Dia tidak pantas untuk berpakaian seperti begitu. Dia pakai baju sekalipun sampai di darat dia harus basah. Tuhan. Itu bedanya. Jadi kalau saudara datang menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah, saudara berpakaiannya tidak sopan. Bahan-bahan kurang, kadang manjai bolong jadi kamu so ambil. Gancang parpake. Ya seperti ini. Oh pastor, bukan di gereja ketemu pakai tanpa laeng. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tertuju menjelajah bumi. Ingat ini ayat firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau pakai di mana jiku merasa. Saudara saya bilang saudara saya tuh sudah capek. Saya atas nama pemimpin rohani di sini kami bertiga kami sudah capek secara fisik, secara manusiawi menegur Anda dengan cara berpakaian Anda yang tidak sopan. Jadi senjata ampuh kami yang paling terakhir adalah doa. Doa iko kamu orang. Doa iko, pana-pana wair, iko kamu orang. Karena katong susah yang mampu lagi, sungguh mati beta sebagai hamba Tuhan sedang berkhotbah nih. Susah yang bisa katong lagi. Jadi kalau saudara lihat, anak komsel ini berpakaian begini, saya bilang, saya sebagai pemimpin di sini, kami sudah menegur dari yang paling lembut sampai paling kasar, bukan keras, kasar. Tidak juga digubris. Jadi urusan seperti begini, Bapak Gembala bilang, selayaknya orang kerasukan setan digerasa. Nah demikian juga orang-orang yang berpakaian minim-minim adalah orang yang kerasukan roh jahat. Yang kedua, saudara mengapa alasannya? Apa alasannya Petrus melakukan hal demikian? Yang terlihat bodoh. Yang pertama tadi dia menunjukkan dia punya identitas. Dia bukan siapa-siapa. Yesus adalah Tuhan. Dia murid biasa. Yesus adalah Tuhan. Saya menghormati Tuhan. Saya ini siapa? Yang kedua, dia melakukan hal bodoh itu yang terlihat bagi dunia itu bodoh kebodohan. Yang kedua karena dia ingin menunjukkan dia punya loyalitas. Tadi identitas, sekarang loyalitas. Sudah lihat? Carlo, Petrus ingin terburu-buru berenang ke darat sebagai bukti bahwa dia ingin tunjukkan dia punya eksistensinya sebagai seorang murid. Saudara sebelum kematian Tuhan Yesus, saudara ingat peristiwa Petrus menyangkal Yesus? Dan sampai kepada hari matinya Petrus tidak ada kesempatan untuk meminta maaf kepada Yesus. Tapi ketika dia tahu itu Tuhan di darat yang menyuruh mereka menebarkan jala, dia buru-buru datang. Tuhan, here I am. I'm still your disciple. Tuhan ini saya masih tetap jadi murid Tuhan. Beda dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot begitu dia menjual Tuhan Yesus, dia langsung suicide. Tahu suicide? Makanan Jepang tuh. Siwit. Ya. Dia langsung bunuh diri. Tapi Petrus enggak. Yesus ini saya. Tuhan ini saya. I'm still here. I'm still your disciple. Dia buru-buru berenang seperti begitu. Dia ingin menunjukkan bahwa Tuhan ini saya masih muridnya Tuhan. Saya masih bertahan setia, loyal dengan Tuhan. Makanya dia lari buru-buru duluan. Tapi teman-teman yang lain masih mendayung perahu untuk ke darat. Yang ketiga, kebodohan itu dia lakukan karena dia ingin menunjukkan
koneksitasnya. Dia ingin tunjukkan dia punya koneksitas dengan Tuhan. Demi terkoneksi dengan Tuhan, Petrus rela merendahkan diri dengan cara menyebur ke dalam laut dengan pakaian identitasnya sebagai seorang pelayan. Dia mengorbankan dia punya pakaian yang kering demi untuk terkonek dengan Tuhan. Threw himself into the sea. Dove into the sea. Threw himself into the sea. Dia menyebur. Hanya karena dia ingin terkonek dengan Tuhan. Dia ingin terhubung dengan Tuhan secepatnya. Teman-teman yang lain enggak. Dia tidak pusing lagi dengan harus menghela itu jaring. Menghela itu jaring, dia tidak pusing lagi. Dia tinggalkan itu, dialah. Saya ingin terhubung dengan Tuhan. After all that I did. Setelah semua yang saya lakukan. Tuhan, saya masih ingin terhubung dengan Tuhan. Makanya dia lari. Berenang sekuat tenaga. Aku harus sampai lebih dulu dari teman-teman saya. Singkat cerita, sesampainya mereka di darat. Yesus sudah duduk menanti mereka. Dengan api, arang, roti, dan ikan. Alkitab kalau cerita banyak kisah secara detail. Mungkin Alkitab setinggi gedung ini. Jadi saya pastikan buat Anda ketika Petrus sampai duluan. Petrus sampai duluan di pantai. Dan dia melihat Yesus. Kemudian Petrus bilang, mungkin dalam benak saya, mungkin dia tersungkur. Tuhan, ini saya. Mungkin. Tapi Alkitab tidak ceritakan. Ngapain dia berlari duluan? Dia mungkin tersungkur bilang, Tuhan, I'm still here. I'm still your disciple. Tuhan, ini saya. Seperti begitu. Tapi Alkitab tidak menceritakan. Jadi sebenarnya peristiwa di mana ada arang dan api, ada arang, ada api, ada roti, ada ikan, itu berarti kita mau barbeque. Yesus mengundang kita untuk barbeque. Ada arang, ada api. Kalau ada kompor, ada minyak tanah, ada tacu, ada minyak goreng, itu mau goreng. Ini bakar. Jadi Petrus waktu datang, Petruslah orang yang pertama kali melihat itu mujizat ada di situ. Dari mana Yesus dapat ikan? Kan Yesus datang, Yesus bilang tangkap ikan. Karena mereka sudah susah payah semalaman cari ikan, tidak dapat. Mereka menjaring, tidak dapat ikan. Yesus cuma duduk memerintahkan mereka buang jaring. Dapat. Pertanyaannya, ikan dari mana? Nah itu dia. Itu yang Pastor Ewin bilang penyediaan supranatural. Semua katakan penyediaan supranatural. Semuanya sudah tersedia. Saudara, Yesus enggak peduli dengan kondisi mereka yang mungkin sudah lost, hilang visi. Yesus hanya ingin duduk makan dengan mereka. Yesus ingin Petrus kembali. Mari sini makan dengan beta. Sini makan dengan saya. Semua sudah saya siapkan. Setelah susah payah, setelah lost, setelah mereka berpikir mereka kehilangan figur, kehilangan visi, saya ada di sini. Mari makan dengan saya. Semuanya sudah saya siapkan. Bekerja seharian, susah payah, lelah, capek secara fisik, secara mental, tidak dapat apa-apa. Seperti hilang pengharapan, putus asa. Kesini, saya sudah siapkan. Jadi Petrus itu orang pertama yang melihat itu. Bukan murid-muridnya. Murid-muridnya ketika sampai di tepi pantai, kaget. Waduh, ya mungkin Yesus ada asar ikan nih. Mari nak, kayak gitu. Ya, asar ikan. Sudah lihat? Kalian butuh pekerjaan, kalian butuh makanan, kalian butuh uang, kalian butuh rumah, butuh tanah, butuh jodoh, butuh kepastian teman dekat. Maksudnya belum jawab ya, pastor. Tuhan bilang, mari sini, semua sudah tersedia. Dan semua itu tersedia hanya ketika Anda datang kepada Yesus. Makanya Yesus bilang, ke sini, ke darat sini. Kalau sudah selesai, ke sini. Saya sudah siapkan untuk Anda. Saudara dengar, Tuhan sudah siapkan apa yang kamu perlukan. Anda hanya perlu datang kepada Yesus. Kalau Anda tetap ada di lautan, Anda tidak bisa melihat itu mujizat sudah Tuhan siapkan. Anda harus datang menghampiri, menjumpai Yesus. Dia sudah siapkan apa yang kamu perlukan.
Kamu lapar, belum makan, semalam-malaman menjaring ikan, belum makan. Tuhan tahu kamu lapar, Tuhan siapkan itu breakfast untuk Anda sarapan. Singkat cerita, mereka makan bersama dengan Yesus. Makan diam ya, makan jangan bersuara, ada DP lagu tuh. Makan diam. Dan sesudah makan, barulah Yesus berbicara dengan Petrus di depan murid-murid yang lain. Jadi saya berkesimpulan, pada saat itu mungkin Yesus hanya senyum dengan Petrus ketika mungkin Petrus berlutut atau mungkin dia bersujud menyembah kepada Yesus. Mungkin Yesus hanya senyum dengan Petrus, senyum yang manis kepada Petrus. Inilah saat dimana Yesus ngomong dengan Petrus. Saudara dengar baik-baik. Apa yang Yesus tanyakan kepada Petrus sangat sederhana. Pertanyaan pertama, Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Simon, son of John, do you love me more than this? Simon Petrus menjawab, you know that I love you. Then Jesus said, then feed my lambs. Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau dalam terjemahan baru. Simon Petrus ditanya pertama kali, Simon, son of John, do you love me more than this? This itu beda dengan this. This itu berarti banyak, jamak. This itu satu. Do you love me more than this? This di sini artinya murid-murid yang lain. Simon bilang, you know I love you. Setelah Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus kembali bertanya kedua kalinya kepada Petrus. Simon, son of John, do you love me? Tadi ada kata more than this, sekarang tidak ada. Do you love me? Simon answered, you know I love you. You know I love you. And Jesus said, then take care of my shepherd. Kali yang ketiga, Yesus bertanya lagi. Simon, son of John, dengan lembut, do you love me? Alkitab katakan, then Peter was hurt. He was hurt. He was hurt. Dia sangat terluka. Dia sangat sedih. Dia sangat sedih. Karena Yesus menanyakan ini ketiga kali. Lalu Simon bilang, Lord, you know everything. You know everything. You know that I love you. Why you ask me like that, Lord? Kemudian Yesus menjawab dengan sangat amat lembut. Then feed my sheep. Saudara, pertanyaannya, mengapa Petrus merasa sangat pedih? Dia sangat perih ketika mendengar Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya. Seperti Tuhan mau bertanya untuk Odi. Dia memanggil Petrus lengkap dengan dia punya nama. Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia panggil Odi, Claudia Sausilawane, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya kepada Petrus sambil dia menatap dengan dalam matanya Petrus. Harley Salmon, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau kita ditanya oleh kita punya pasangan, apakah kamu mencintai aku? 1 kali, 2 kali, 3 kali, kita pasti sedih. Kenapa? Karena orang yang bertanya ini pasti meragukan cintanya kita kepada dia. 1 kali cukup, tapi ini 3 kali. Petrus rasa sedihnya luar biasa. Seperti Tuhan kok meragukan cinta saya kepada Tuhan. Dan ini yang Roh Kudus bukakan bagi saya ketika saya menggali kebenaran ini, saudara. Saudara, Simon sedih karena 3 hal tadi. Simon Petrus sedih karena 3 hal tadi. Dia tunjukkan 3 hal tadi kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, setelah semua yang saya lakukan, setelah
Setelah semua yang saya lakukan, saya cuma pelayan, saya cuma nelayan, saya berenang, saya tunjukkan loyalitas saya tunjukkan identitas saya tunjukkan koneksitas saya buat Tuhan. Dan sekarang Tuhan mau, Tuhan tanya apakah saya mencintai engkau? Setelah semua yang saya tunjukkan buat Tuhan, saya lebih dulu berlari menggapai Tuhan dibanding teman-teman saya. Masihkah Tuhan bertanya kepada saya, apakah saya mengasihi Tuhan? After all this I did to you. Setelah semua pengorbanan yang saya lakukan, Tuhan lihat. Saya masih bertahan dengan Tuhan setelah saya mengkhianati engkau. Saya masih bertahan dengan engkau Tuhan. Itu bukti bahwa saya mengasihi engkau. Saya loyal dengan engkau, setia dengan engkau. Saya tetap terkonek dengan engkau, saya tidak mau terpisahkan. Apakah itu tidak cukup membuktikan bahwa saya mengasihi engkau Tuhan? Lalu apa yang Tuhan mau dari Petrus sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan? Karena cinta itu tidak bisa dengan kata-kata. Cinta itu proof, itu bukti. Kalau kita ngomong cinta ke orang, berarti kita ngomong tandanya ada, bukan sekedar kata-kata. Kan saya sudah pernah bilang, pada akhirnya orang yang selalu tanya sumakang akan kalah dengan orang yang ajak makan. Sudah pahamkah Anda? Itu dia. Jadi cinta itu bukan kata-kata, cinta itu pembuktian. Jadi bilang samping kiri kanan, cinta itu pembuktian. Lalu pertanyaannya, apa yang Tuhan mau dari Simon Petrus sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan? Markus 1 ayat 16-17. Saudara ingat peristiwa ketika Petrus sedang membersihkan jala setelah mereka menjaring ikan. Ini peristiwa pertama Yesus memanggil dia. Simon, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Tapi dalam percakapan yang tadi kita baca hari ini, pembacaan kita hari ini. Setelah Yesus katakan buat dia, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Yesus berbicara bagaimana nanti ending akhir hidup dari Rasul Petrus. Kemudian di akhirnya Yesus bilang, ikutlah aku. Apa saudara? Apa pesannya? Yang Tuhan mau dari Petrus. Sebagai bukti dia mencintai Tuhan adalah ketaatan untuk melaksanakan visi Tuhan. Sekalipun secara kasat mata Yesus tidak ada bersama-sama dengan dia. Pada akhirnya nanti Yesus mau dia tetap melakukan visi yang sudah Yesus kasih buat dia. Mengapa? Karena Yesus melihat bahwa Petrus itu Petrus sangat kehilangan figur dan Petrus sangat kehilangan visi di saat yang bersamaan. Saudara lihat, yang Yesus mau itu ketaatan. Maka tadi saya bilang, orang bilang cinta tapi kalau tidak taat itu bukan cinta. Jadi benar, kalau kami arahkan Anda, lalu Anda bilang Anda mengasihi kami, tapi Anda tidak pernah taat dan dengar-dengaran dengan apa yang kami lakukan, yang kami suruh, yang kami sampaikan, instruksikan, Anda tidak mengasihi kami. Jangan katakan Anda mengasihi kami kalau Anda orangnya suka membangkang dan suka melawan. Jangan. Yesus sendiri sudah sampaikan ini. Bukti dari cinta itu ketaatan. Saudara lihat, identitasmu sebagai anak Tuhan, loyalitasmu terhadap Tuhan dan gereja, koneksitasmu dengan Tuhan dan gereja tidak serta-merta dapat membuktikan bahwa kamu mencintai Tuhan. Taat adalah bukti engkau mencintai Tuhan. Jadi kalau Anda terkonek dengan gereja, ibadahnya rajin luar biasa, belum tentu Anda mencintai Tuhan. Identitas saya sebagai anak Tuhan, pastor, belum tentu Anda mencintai Tuhan. Dan loyalitas saya melayani Tuhan, tidak terlihat oleh pemimpin saya melayani Tuhan, pastor, belum tentu Anda mencintai Tuhan. Karena melakukan apa yang Tuhan suruh itu paling sakit. Apalagi kalau Tuhan suruh berhenti untuk berhubungan seks di luar nikah. Aduh, Tuhan Yesus paling susah. Apalagi kalau Tuhan suruh lepaskan dia bukan dari Tuhan untuk kamu, paling susah. Tidak gampang. Ada satu pasang anak muda datang buat saya. Perempuannya bilang, pastor, depan pastor, beta mau bilang,
Beta bilang sekali nih, kalau saya mau ikut beta di gereja, kata dua putus. Lah beta panggil Dondo bicara di bawah di kantor ya habis komsel. Lalu bagaimana? Habis ibadah youth. Pokoknya pastor beta saya mau, beta maksudnya kalau dia saya mau ikut beta ke gereja, beta saya bisa pastor. Nah ini perempuan. Oke, akhirnya perempuan laki-lakinya bilang, iya pastor saya sayang dia, ya oke saya di gereja. Oke, akan pun hari Senin, kata dua putus. Laki-laki bilang, kata dua putus. Perempuan chat, pastor itu baca, pastor apa. Ini perempuan model. Jadi langsung mengiyakan, pokoknya kalau kata udah putus. Datang laki-laki bilang putus langsung menangis torat pemoyang. Gitu. Pastor. Kita bilang, dia bukan dari Tuhan. Dan puji Tuhan sampai sekarang dia bisa move on, luar biasa. Dia ada di antara Anda yang lagi duduk. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, mantap. Kalau Tuhan suruh lepas. Tuhan suruh berhenti untuk mencuri, berhenti. Ada di sini yang hobinya mencuri, Anda hubungi kami untuk akan. Karena faktanya adalah banyak orang-orang memiliki tiga hal ini. Hidup dalam dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan dan gereja. Jadi secara kasat mata mereka memiliki tiga hal ini, tapi Tuhan Allah melihat jauh ke kedalaman hati mereka. Saudara, Yesus membuktikan cintanya kepada Bapaknya yang ada di surga. Dia taat kepada visi Bapaknya untuk menyelamatkan kita dari maut sampai mati di kayu salib. Itu bukti cinta. Yesus sendiri menunjukkan bahwa bukti dari cinta adalah ketaatan. Saudara, ketika dia di kayu salib, dia berteriak, dia menoleh mukanya ke langit. Dan dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dia berteriak seperti begitu, mengapa? Karena Bapaknya di surga memalingkan mukanya karena melihat kenajisan di kayu salib. Najis. Dia tahu, Yesus tahu pada akhirnya Allahnya akan tidak mau lagi memandangi dia. Terkutuk sama seperti manusia. Yesus menjadi terkutuk supaya kita diberkati. Yesus menjadi terkutuk di kayu salib supaya Anda dan saya diberkati. Dia berteriak, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena Allah memalingkan mukanya. Betapa najis itu kayu salib. Kotornya luar biasa, kamu kotor. Jadi salib, menurut saya, salib adalah bukti ketaatan terhadap sebuah visi. Salib adalah tanda mission accomplished. Salib adalah tanda misi selesai. That is what we call love. Love is obedience. Kalau kita ngomong cinta, kita ngomong ketaatan. Banyak orang percaya pada akhirnya meninggalkan panggilan Tuhan dalam hidup mereka hanya karena masalah. Hilang identitas, hilang loyalitas terhadap gereja dan Tuhan, hilang koneksitas terhadap Tuhan dan gereja. Hilang, lost. They are lost. Akhirnya hidup sembarangan, hidup tidak tertib. Merusak diri dengan berbagai macam dosa. Memberikan hidup untuk dijajah dan ditindas oleh iblis. Saya seperti begitu. Berlayar, saya tidak apa-apa. Tapi ketika dengar suara Yesus, datang cepat. Dia ingin bersekutu dengan Anda. He wants to fellowship with you. Dia mau untuk ada persekutuan dengan yang manis dengan engkau. Banyak orang mengenakan pakaian identitas mereka dengan bangganya di atas perahu profesi. Tempat di mana mereka menghasilkan banyak uang untuk makan dan hidup. Ada banyak orang yang terkatung-katung perahu hidupnya di tengah laut. Kelihatannya bekerja dengan sangat susah payah, tapi tidak juga menghasilkan. Atau menghasilkan hanya sedikit saja. Lelah dan putus asa. Tanpa ada figur yang mengarahkan. Tapi ketika engkau mau Allah atau Yesus intervensi dalam hidupmu, Dia akan mengarahkan engkau. Buang jalannya ke kanan, buang jalannya ke kiri, ke tengah lagi, ke sini. Dia akan mengarahkan engkau. Tapi kalau engkau tidak mau
Roh Kudus intervensi dalam hidup Anda tidak mau Roh Kudus intervensi dalam hidup Anda, lost. Makanya pemimpin rohani sangat berguna, sangat akan menolong Anda. Ada sesuatu, telepon pemimpin rohani, Anda minta pendapat, tanya dia. Karena Tuhan Allah memakai pemimpin rohani untuk menuntun Anda, hamba-hamba Tuhan dalam hal ini, untuk menuntun Anda, kemana saya harus melangkah, saya harus bagaimana. Itu figur itu yang Anda butuhkan. Orang banyak seperti begitu. Karena mereka sudah melihat Yesus ada di darat. Tapi mereka juga tidak mengenali siapa itu Yesus. Kadang Yesus sudah bersuara. Tapi mereka tidak mempedulikan Yesus di situ di darat. Sebenarnya sudah capek dan lelah. Orang kalau sudah capek dan lelah harus take a rest. Harus beristirahat. Kembali ke darat. Di darat Tuhan sudah siapkan apa yang engkau butuhkan. Tapi Anda lebih memilih terkatung-katung di lautan. Terkatung-katung begitu saja. Bodoh amat, yang penting saya hidup enak kok berdosa. Jadi pelajarannya untuk kita saya sudah selesai. Pelajarannya untuk kita hari ini. Dengar BBL Live Youth Ministry. Saya minta pemain musik ke depan. Pelajarannya untuk kita yang pertama. Penghormatan kita kepada Tuhan seringkali terlihat bodoh bagi dunia. Tapi Tuhan akan memakai orang-orang yang bodoh bagi dunia ini untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Jadi karena hanya menghormati Tuhan, engkau tidak kompromi dengan dosa. Dan engkau terlihat bodoh di mata dunia. Saya mau bilang buat Anda, Tuhan akan pakai Anda untuk mempermalukan mereka, orang-orang yang pintar itu. Yang katanya pintar dan smart itu. Selama Anda tahu bagaimana bersikap, caranya menghormati Tuhan. Dengan kesederhanaan Anda akan dipakai Tuhan, luar biasa. Saudara, Petrus, kitab Yohanes pasal 21 merupakan kitab terakhir. Masuk ke dalam kitab Kisah Para Rasul, Anda lihat Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Itu bukti dia menggembalakan kambing, menggembalakan domba, menggembalakan umat Tuhan dengan luar biasa. Rasul Petrus dipakai Tuhan itu luar biasa. Itu bukti. Ketika kita tahu menghormati Tuhan, Tuhan pakai kita luar biasa. Yang kedua, sama seperti Petrus, kadang karena kehilangan figur ayah, kadang karena kehilangan figur ibu, kadang karena kehilangan figur panutan, kita menyerah dengan keadaan kita. Tapi saya mau ingatkan kita hari ini, akan tiba saatnya kita kehilangan figur. Saudara dengar baik-baik, akan tiba saatnya kita akan kehilangan figur, itu pasti. Tapi kita tidak boleh sampai kehilangan visi. Karena visi itu akan menolong kita untuk kita mencapai kita punya mimpi. Yang berikut, penyediaan supranatural itu hanya terjadi ketika kita datang menghampiri Yesus. Apapun yang Anda butuhkan, secara supranatural sudah Tuhan Allah siapkan untukmu. Tapi itu akan terjadi hanya ketika Anda datang menjumpai Yesus. Datang menghampiri Yesus. Enggak peduli kesalahan apa yang pernah Anda lakukan, He wants to fellowship with you. Enggak peduli kesalahan apa yang pernah Anda lakukan, Yesus cuma ingin duduk makan dengan engkau. Dia cuma ingin datang makan dengan engkau. Ikade, beta mau makan dengan saya, mari sini. Enggak peduli apapun yang kita pernah lakukan, dia hanya ingin bersekutu dengan kita. Dan yang keempat, bukti cinta itu taat. Jadi kalau Anda katakan Anda mencintai Tuhan, tapi ada area-area yang Anda belum bisa taat dengan Tuhan, saya mau bilang, Tuhan meragukan cinta Anda. Saya berdiri di sini juga ada area-area yang saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya berusaha untuk taat kepada Tuhan. Tolong saya supaya saya bisa membuktikan cinta saya kepada Tuhan Allah. Kalau Tuhan suruh saya untuk hidup benar dan kudus, saya mau hidup benar dan kudus. Kalau Tuhan suruh saya untuk hidup jujur, saya mau hidup jujur. Jadi kalau Anda masih bohong-bohong dengan pasangan-pasangan Anda, masih bohong-bohong dengan pemimpin Anda, saya mau bilang, Anda tidak mencintai Tuhan. Karena firman Allah suruh Anda bukan seperti begitu. Firman Allah jelas, bapa segala pendusta adalah iblis. Jadi hari ini dalam ruangan ini, Yesus melontarkan pertanyaan yang sama kepada semua kita.
Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing dan dia berkata, do you love me? Oh Tuhan, saya melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan luar biasa. Saya belum dapat pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya Tuhan mau bilang, apapun yang kamu lakukan sekarang, itu visi Tuhan. Anda berpikir cuman pekerjaan kantoran itu, pekerjaan kantoran visi Tuhan. Anda dibawa ke kantor, Anda dapat promosi, itu visi Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau Anda belum dapat pekerjaan, Anda sekarang melayani Tuhan, ini visi Tuhan. Jadi jangan Anda berpikir bahwa saya melayani Tuhan, mama saya merendahkan saya, bilang saya pengangguran, tidak punya pekerjaan. Mama Anda tidak mengerti bahwa ini bagian dari engkau mencintai Tuhan. Mama Anda tidak pernah mengerti ini bagian dari engkau sangat mencintai Tuhan karena mau taat. Mau tunggu waktu Tuhan yang tepat. Tuhan suruh tunggu, saya tunggu Tuhan. Tuhan suruh saya sabar Tuhan. Tuhan suruh saya tunggu. Ya, sambil Anda melayani Tuhan, Ence sambil foto. Tuhan, saya lakukan ini buat Tuhan. Jadi kita punya indikator keberhasilan bukan dapat pekerjaan atau belum dapat pekerjaan. Indikator keberhasilan kita adalah kita sudah kedapatan melakukan apa yang Tuhan mau. Taat, itu baru namanya kita berhasil. Bukan soal pekerjaan dia, posisinya dia lebih tinggi dari saya, bukan. Tapi soal saya mau taat Tuhan sekalipun paling sakit. Jadi saya menyembah Tuhan di bawah. Saya sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan bilang buat saya, Lady, saya bilang ya Tuhan, do you love me? Saya jawab pakai bahasa Inggris karena Roh Kudus bertanya pakai bahasa Inggris. Saya bilang, you know that I love you Lord. Terus 2 kali, Lady, do you love me? Terus saya menangis, baru 2 kali saya menangis. Saya bilang, Lord, you know that I love you so much. Kali yang ketiga, Tuhan tanya saya, do you love me? Langsung saya ingat peristiwa ini. Ini terjadi hari Jumat. Pembacaan ini hari Rabu atau tidak salah. Di bawah di hamba Tuhan. Saya ingat. Lalu Tuhan bilang buat saya, Tuhan katakan buat saya gak butuh semuanya. Saya hanya butuh kamu taat. Saya bilang Tuhan paling sakit. Tapi Tuhan bilang prove it, buktikan bahwa kamu mencintai saya. Jadi apapun yang Anda lakukan, koneksi Anda dengan sel group, dengan ibadah youth, ibadah raya tidak membuktikan bahwa Anda mencintai Tuhan. Kalau ternyata di belakang-belakang pun Anda masih jatuh dalam dosa, masih suka berbohong kepada pemimpin dan lain sebagainya, masih ada kesombongan. Ada satu anak muda bicara buat saya. Dan setelah saya berkhotbah tentang merdeka, saya bilang buat dia, kamu harus merdeka. Dia seorang laki-laki, saudara. Taklukkan kesombongan dan prestise kamu. Lalu perbaiki hubunganmu dengan temanmu. Jangan ada tidak saling menyapa di gereja ini. Tidak boleh. Itu tandanya kita masih dijajah. Awalnya dia iya. Tapi akhirnya dia merendahkan diri untuk membangun komunikasi dengan temannya kembali. Singkat cerita hari Sabtu kemarin dia ketemu saya. Dia menangis, laki-laki. Dia menangis. Pastor, itu bukan beta. Beta sing. Dia menangis. Itu bukan beta sing mau chat dia. Beta sing mau chat dia duluan untuk minta maaf. Beta sing mau hubungi dia. Tapi beta bilang buat dia, Nyo, karena itu Tuhan yang suruh. Harus taat. Jadi dia banting, dia punya prestise. Dia banting, dia punya kesombongan. Dia banting semua. Dia hancurkan semua. Dan dia memilih untuk menjalin hubungan yang baik kembali.
Dia tanggalkan dia punya gengsi untuk minta maaf. Dia tanggalkan dia punya gengsi itu. Dia mengechat temannya. Seminggu kemudian dia diutus oleh kantor pergi keluar kota dengan pejabat-pejabat penting, orang-orang penting. Dia punya atasan-atasan semua. Sudah lihat, ketaatan itu selalu mendatangkan berkat. Ketaatan itu selalu mendatangkan berkat. Memang sakit taat, aduh Tuhan Yesus mau ampuni paling sakit karena Tuhan yang suruh saya ampuni, saya punya mama dan bapak saya ampuni. Saya pelayanan satu anak muda, mamanya menghamili dia, mamanya hamil dia. Mamanya hamil dia pada saat mamanya dulu di bangku SMA. Papanya tidak tahu siapa. Karena mamanya hamil pada saat mamanya dulu di bangku SMA. Akhirnya dia diambil dan diasuh oleh kakak dari mamanya. Karena mereka tidak punya keturunan. Dia dibesarkan oleh orang tua lain, padahal mama kandungnya lain, bapaknya tidak tahu siapa. Setelah sudah dewasa, mamanya meninggal, mama piara meninggal, papanya kawin baru. Ini anak seperti terkatung-katung. Dia sangat membenci dia punya mama yang telah menelantarkan dia. Benci, sangat benci. Saya pelayanan dia bilang, harus mengampuni mama seperti Tuhan Yesus mengampuni kamu. Saya mau pastor, saya mau paling sakit. Yesus menunjukkan ketaatannya. Yesus menunjukkan dia punya cinta kepada Bapaknya, dia mau taat sampai garis finish. Kita menunjukkan cinta kita buat Tuhan Yesus, kita harus taat. Tuhan suruh ampuni, ampuni. Tuhan suruh tinggalkan, tinggalkan. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan. Ada mujizat, ada penyediaan supranatural yang sudah Tuhan siapkan buat Anda di depan. Jangan lagi berlama-lama di situ. Hampiri Yesus, jumpai Yesus.